Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya, Vidya Azara Ramadhani Ahmad Lesi sebagai moderator, Muhammad Ruli sebagai presentator, Jemris Katipana, Elise Aktaulora, dan Feivel Siwabesi sebagai anggota. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Aliran Hukum Responsif. Yang akan dibahas yaitu 1. Pengertian hukum responsif, konsep hukum responsif, tujuan hukum responsif, dan klasifikasi hukum responsif. Kepada presentator, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Baik, seperti yang telah dijelaskan dari moderator, yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah pengertian hukum responsif. Hukum responsif adalah model atau teori yang digagas Nonnet Selznick di tengah kritik pedas neo-Marxis terhadap liberal legalisme. Seperti yang diketahui, legalisme liberal mengandaikan hukum sebagai institusi mandiri dengan sistem peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak, dan benar-benar otonom. Ikon legalisme liberal adalah otonomi hukum. Wujud paling nyata dari otonomi adalah rezim rule of law. Dengan karakternya yang otonom itu, diyakini bahwa hukum dapat mengendalikan represi dan menjaga integritasnya sendiri. Yang kedua ada konsep hukum responsif. Konsep hukum responsif atau otonom diidentifikasi berdasarkan proses pembuatan hukum, pemberian fungsi hukum, dan kewenangan menafsirkan hukum. Untuk selanjutnya, pengertian secara konseptual dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama ada konfigurasi politik demokratis. Konfigurasi politik demokratis adalah konfigurasi yang membuka ruang bagi partisipasi masyarakat untuk terlibat secara maksimal dalam menentukan kebijakan negara. Konfigurasi politik demikian menempatkan pemerintah lebih berperan sebagai organisasi yang harus melaksanakan kehendak masyarakatnya, yang dirumuskan secara demokratis. Oleh karena itu, Badan Perwakilan Rakyat dan partai politik berfungsi secara proporsional dan lebih menentukan dalam pembuatan kebijakan negara. Pers terlibat dalam melaksanakan fungsinya dengan bebas tanpa ancaman pemberi idean atau tindakan kriminalisasi lainnya. Yang kedua, ada konfigurasi politik otoriter. Konfigurasi politik otoriter adalah konfigurasi politik yang menempatkan pemerintah pada posisi yang sangat dominan dengan sifat yang intervensionis dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan negara. Sehingga potensi dan aspirasi masyarakat tidak teragregasi dan terartikulasi secara proporsional. Bahkan dengan peran pemerintah yang sangat dominan, Badan Perwakilan Rakyat dan partai politik tidak berfungsi dengan baik dan lebih merupakan alat untuk justifikasi atas kehendak pemerintah. Sedangkan pers tidak memiliki kebebasan dan senantiasa berada di bawah kontrol pemerintah. Yang ketiga, ada produk hukum responsif atau otonom. Produk hukum responsif atau otonom adalah karakter produk hukum yang mencerminkan pemenuhan atas aspirasi masyarakat, baik individu maupun berbagai kelompok sosial, sehingga secara relatif lebih mampu mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat. Proses normatifikasinya mengundang secara terbuka partisipasi dan aspirasi masyarakat. Lembaga peradilan dan peraturan hukum berfungsi sebagai instrumen pelaksana bagi kehendak masyarakat, sedangkan rumusannya biasanya cukup diperinci sehingga tidak terlalu terbuka dan diinterpretasikan berdasarkan kehendak dan visi penguasa atau pemerintah secara sewenang-wenang. Dan yang terakhir ada produk hukum konservatif atau ortodoks. Produk hukum konservatif atau ortodoks adalah karakter produk hukum yang mencerminkan visi politik pemegang kekuasaan negara yang sangat dominan, sehingga dalam proses pembuatannya tidak akomodatif terhadap partisipasi dan aspirasi masyarakat secara sungguh-sungguh. Proses pembuatan yang dilakukan biasanya hanya bersifat formalitas. Di dalam produk hukum yang demikian, biasanya hukum berjalan dengan sifat positifis, instrumentalis, atau sekedar menjadi alat justifikasi bagi pelaksanaan ideologi dan program pemerintah. Rumusan materi hukumnya biasanya bersifat pokok-pokok saja, sehingga dapat penguasa negara dapat menginterpretasikan menurut visi dan kehendaknya sendiri dengan berbagai peraturan pelaksanaan.
Yang ketiga, ada tujuan hukum responsif. Untuk mencapai suatu perubahan sosial dan keadilan sosial dengan membutuhkan tatanan hukum yang responsif, maka hukum responsif menekankan pada 3 hal, yaitu yang pertama ada legitimasi hukum yang merupakan keadilan yang responsif menjadi keadilan yang prosedural. Kedua, peraturan merupakan subordinasi dan prinsip dan kebijakan. Jadi, peraturan itu bukan yang utama. Dan yang ketiga, ada pertimbangan hukum harus berorientasi pada tujuan dan akibat pada kesejahteraan rakyat. Selanjutnya ada klasifikasi. Menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick membagi menjadi 3 klasifikasi dasar dari hukum yang ada di masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, ada hukum sebagai pelayan kekuasaan represif atau hukum represif. Yang kedua, hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakkan represi dan melindungi integritas dirinya atau hukum otonom. Dan yang terakhir, ada hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial atau hukum responsif. Di antara ketiga tipe hukum tersebut, pendapat Nonet dan Selznick yang pertama, hukum responsif yang menjanjikan tertib kelembagaan yang langgeng dan stabil dan menolak otonomi hukum yang bersifat final dan tak dapat diganggu-gugat. Kedua, responsif adalah teori hukum yang memuat pandangan kritis. Teori ini berpandangan bahwa hukum merupakan cara untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga, sifat responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan, tidak dapat oleh pejabat, melainkan oleh masyarakat. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan kami, untuk mencapai suatu perubahan sosial dan keadilan sosial dengan membutuhkan tatanan hukum yang responsif, maka hukum responsif menekankan pada 2 hal, yaitu legitimasi hukum yang merupakan keadilan yang responsif menjadi keadilan yang prosedural, dan yang kedua merupakan subordinasi dari prinsip dan kebijakan. Jadi, peraturan itu bukan yang utama. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari hasil presentasi kami. Selanjutnya, kami akan mempersilahkan teman-teman dari kelompok lain untuk memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, saya James Ketipana. Di saat ini saya akan bertanya tentang materi yang sudah disampaikan, yaitu terkait aliran hukum responsif. Saya akan bertanya, pertanyaan yang pertama, apa itu hukum represif? Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan hukum represif. Hukum represif adalah hukum sebagai kekuasaan represif dari penguasa negara atau rezim yang berkuasa dalam pemerintahan. Hukum represif dikembangkan sebagai bagian dari sistem kekuasaan absolut yang bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan status quo. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Jika ada rasa sayang mohon diungkapkan. Ayu ting ting makan kepiting. Thank you for everything. Kami kelompok 6 pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.